Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan perdarahan saluran cerna akut dan pankreatitis akut. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan satu persatu tentang perdarahan saluran cerna akut dan tentang pankreatitis akut serta bagaimana asuhan keperawatannya. Nah, yang pertama itu perdarahan saluran cerna akut. Nah, saluran cerna itu bisa disebut juga dengan gastrointestinal. Nah, merupakan kedaruratan medis yang sering terjadi dan berpotensi mematikan yang dijumpai pada orang yang dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU. Nah, perdarahan gastrointestinal akut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama perdarahan gastrointestinal atas dan yang kedua perdarahan gastrointestinal bawah. Nah, etiologinya itu berbeda-beda. Pada perdarahan gastrointestinal atas, penyebabnya itu atau etiologinya itu yang pertama dari esofagus, ada varises, esofagitis, ulkus, dan tumor. Nah, terus yang kedua dari lambung ada ulkus peptikum, gastritis, tumor, dan angiodisplasia. Terus ada dari duodenum ada ulkus peptikum dan angiodisplasia. Nah, sedangkan pada perdarahan gastrointestinal bawah akut itu ada tumor maligna, polip, angiodisplasia, hemoroid, dan perdarahan gastrointestinal atas masif. Nah, manifestasi klinisnya ini jika pada perdarahan gastrointestinal atas akut itu ada manifestasi klinisnya ini disesuaikan dengan jumlah perdarahannya. Yang pertama itu jika perdarahannya ringan maka gejalanya itu ada anemia. Terus jika perdarahannya itu cepat dan hebat, tanda gejalanya itu ada shock. Terus jika perdarahannya sedang, tanda gejalanya itu ada peningkatan frekuensi jantung. Sedangkan pada perdarahan gastrointestinal bawah akut, nah gejalanya itu yaitu instabilitas hemodinamik, kram, anemia, kelemahan, keletihan, dyspnoe saat melakukan aktivitas berat. Terus pemeriksaan laboratoriumnya pada perdarahan gastrointestinal atas akut ada penurunan hemoglobin dan hematokrit, terus ada leukositosis dan hiperglikemianya ringan, terus peningkatan kadar nitrogen urea darahnya atau BUN-nya. Yang keempat hipernatremia, yang kelima hipokalemia, keenam pemanjangan massa protombin atau disingkat dengan PT atau bahasa lainnya itu massa tromboplastin parsial atau disingkat dengan PTT. Terus yang ketujuh trombositopenia dan yang kedelapan hipoksemia. Sedangkan pada perdarahan gastrointestinal bawah akut pemeriksaan laboratoriumnya itu ada pemeriksaan darah, periksa lengkap, terus yang kedua elektrolit serum, yang ketiga BUN, yang keempat kadar kreatinin, dan yang kelima PT dan massa tromboplastin parsial atau PTT. Nah, yang kedua itu tentang pankreatitis akut. Nah, pengertiannya sendiri yaitu adalah suatu radang pankreas yang menyebabkan perubahan seluler yang bersifat merusak. Nah, pankreatitis ini disebut juga dengan radang pankreas akut dan terbagi menjadi pankreatitis akut ringan, sedang, dan berat. Nah, etiologinya itu yaitu yang pertama itu penyakit saluran empedu seperti batu empedu, obstruksi saluran empedu, dan endapan empedu. Terus yang kedua proses infeksi, yang ketiga trauma abdomen, yang keempat obat-obatan, yang kelima hipotermia, yang keenam hiperkalsemia, terus hiperlipidemia, pasca operasi, kelainan herediter, penyalahgunaan alkohol, idiopatik, kehamilan ektopik, dan kista ovarium. Terus manifestasi klinisnya itu yang pertama ada nyeri perut hebat yang timbul mendadak dan menjalar ke punggung disertai dengan mual dan muntah. Terus ada nyeri tekan pada abdomen atas, takikardia, takipnu, demam, perubahan warna abu kebiruan pada area abdomen atau bisa disebut juga dengan tanda kulen. Terus ada perubahan warna abu kebiruan pada area panggul, asites, berat badan menurun, gula darahnya naik, dan kelelahan. Nah, komplikasinya itu ada
Tiga, yang pertama komplikasi lokal. Komplikasi lokal ini ada peradangan peritoneum di sekitar pankreas, penumpukan cairan di dalam rongga peritoneum, dan perdarahan gastrointestinal akut. Terus yang kedua, komplikasi paru, ada hipoksemia arteri, efusi pleura, pneumonia, gagal nafas akut, dan sindrom distres pernapasan atas. Terus yang ketiga, ada komplikasi kardiovaskuler atau jantung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan kritis pada penyakit pankreatitis akut. Nah, yang pertama itu yang pasti melakukan pengkajian. Nah, pengkajian ini yaitu mengkaji riwayat. Yang pertama itu riwayat penyakit saluran empedu, asupan alkohol, dan penggunaan obat-obatan. Terus yang kedua itu riwayat pankreatitis akut dalam keluarga. Dan yang ketiga itu pengkajian lokasi, durasi, kualitas, kuantitas, dan faktor-faktor pencetus nyeri. Nah, terus yang kedua itu melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang pertama nyeri ada atau tidaknya nyeri abdomen. Terus yang kedua demam dengan derajat yang rendah. Terus yang ketiga ikterus positif atau negatif. Yang keempat spasme otot atau distensi abdomen. Yang kelima ileus paralitik. Yang keenam tanda tumor Crohn. Dan yang ketujuh tanda bulan. Dan yang kedelapan itu mual atau muntah yang tidak ada. Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini yang pertama itu biasanya hasilnya terjadi peningkatan amilase serum dan urin. Terus yang kedua itu peningkatan lipase serum. Yang ketiga peningkatan hitung sel darah putih. Yang keempat hipokalemia. Yang kelima hipokalsemia. Yang keenam peningkatan bilirubin dan massa protrombin atau PT. Nah, biasanya ini pada penyakit hati. Terus yang ketujuh itu hipertrigliseridemia, yang kedelapan hiperglikemia, dan yang kesembilan hipoksemia. Nah, diagnosis keperawatannya itu ada dua. Yang pertama itu nyeri akut, yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, intervensi keperawatan yang dapat diberikan itu yang pertama mengkaji tanda-tanda vitalnya untuk menilai perubahan temperatur, denyut nadi, dan tekanan darahnya. Terus yang kedua itu menilai level rasa sakitnya. Yang ketiga itu memonitor asupan dan pengeluaran. Yang keempat itu menilai suara usus, kelembekan, massa, dan asitas abdomen. Terus yang kelima itu perawatan oral yang sering untuk pasien NPO. Dan yang terakhir itu mengajarkan